Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, al-ayah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah di malam hari ini di Majlis Baitur Rahman, yang mana Allah yang menghidupkan yang mati, yang memutarkan waktu, yang menghentikan sesaat nanti yaumul jum'ah yang dikatakan kiamat. Dan kita pada malam hari ini berkah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidup. Mudah-mudahan panjang umur kita ini yang dikatakan penuh manfaat. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuhkan syafaat Nabi hingga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Haji Sarifuddin, matana Allah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan majlis ini Baitur Rahman mendapatkan keberkahan yang berlimpah ruah insyaallah. Dan kepada Kang Farid dan kepada yang lain asatidzah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah setafiahkan badan. Dan kepada antum-antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagai wasilah kebaikan ilmu daripada Ratib Al-Atas, daripada Ta'alim Muta'alim, ini kitab yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sesaat nanti mendapatkan hasil maksud dikabul Allah Subhanahu wa taala semua aja antum-antumah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnudzan. Ini bulan hampir Rajab. Jadi yang dikatakan Rajab ini bulan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Sekarang begini, Hijriyah ini adanya bulan Hijriyah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab itu ada satu peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Allah berangkatkan ke langit ketujuh, ke singgasana Allah yang dikatakan Arsy. Ada satu ayat mengatakan Allah ini tsumma stawa 'alal arsy. Jadi Allah ada satu singgasana yang kita mengimani. Allah Raja Al-Muluk. Dikatakan daripada anak keturunan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Keramat Empang Bogor. Apa dikatakan sesaat Al-Fakir duduk majlis di sana, beliau mengatakan andai kata kursi seorang raja, ya, digambarkan ini singgasana Allah. Ini raja kalau mau kursi ini belum tentu cocok. Kadang dia diganti kursi yang satunya lagi belum pas lagi. Tapi ini arsy ini lain. Arsy ini singgasana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang luar biasa mengagumkan. Satu-satunya manusia, dan kita sudah tahu manusia makhluk paling sempurna. Nah, satu-satunya manusia yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini bulan banyak beristighfar kita di bulan Rajab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad maksum. Rasulullah ini maksum, nggak punya dosa, tapi beristighfar. Maka bulan Rajab ini dimanfaatkan. Ini sebentar lagi, berarti lusa, Ustaz ya, Ustaz Sarifuddin, lusa. Nah, ini bulan hampir ini Rajab. Diingatkan sama para alim, sama Ustaz Sarif. Kenapa? Karena supaya kita nanti nggak kecolongan ya, nanti lupa akhirnya nggak keingetan harinya begitu.
luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzir ashiratikal aqrabin." Kita disuruh mengingatkan kepada kerabat kita, ataukah itu jar tetangga, ataukah itu ghairah atau selainnya, dan termasuk mengingat diri kita sendiri. Begitu. Husnudzan, baik sangka kita kepada pertama Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, nggak boleh buruk sangka sama Allah. Kenapa dikatakan kalau kita buruk sangka sama Allah, na'udzubillah min dzalik, dilaknat. Orang yang bersangka buruk kepada Tuhannya, na'udzubillah min dzalik, dia makan, Allah yang menggerakkan tangannya. Setiap suapan nasi yang dimasukkan ke mulutnya, apa yang dilihat matanya, lauk pauknya, apa yang diikhtiarkan usahanya, Allah memberikan rezeki itu. Dan dia minum, Allah memberikan pula. Nah, kenapa seorang ini tidak ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, husnudzan ini sesuatu yang luar biasa. Kita berbaik sangka kepada Allah, terus kepada makhluk sesama manusia. Allah menghidupkan, yang dihidupkan ini akan dimatikan nanti, karena yang kekal Allah. Saat kiamat nanti itu hari Jumat, begitu itu dibangunkan lagi sama Allah. Begitu Allah bangunkan di mahsyar, sebelum itu semuanya mati, hanya Allah sendiri yang hidup. Berarti Allah baka, kekal. Ini dikisahkan nanti, suatu saat itu nanti. Rajab ini sebentar lagi. Bayangkan, ada satu cerita beberapa hari lagi kita menemui bulannya Allah. Kata Nabi, Rajab syahrullah. Rajab ini bulan kepunyaan Allah. Yang dikatakan Sya'ban syahri. Nanti setelah Rajab, bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan di bulan itu turun salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan dikatakan syahru umati, bulan kepunyaan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, umat Nabi. Ahlul bait Nabi, umat Nabi. Tabi'in, umat Nabi. Ulama alamin, ulama seluruh alam ini, seluruh dunia ini umat Nabi Muhammad. Dan dikatakan Ramadan, bulan kepunyaan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sangka kepada Allah. Nah, kita ada rezeki kecil sama Allah, bersyukur, mengatakan alhamdulillah. Seseorang yang ia dikatakan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, banyak ia mengatakan tazkur, alhamdulillah. Selalu gampang menerima apa kesusahan. Kalau menerima kebahagiaan bukan menerima, itu mensyukuri ya. Tapi kalau menerima di saat kita susah, ini yang berat. Harus bisa apa? Terus apa? Murah tangan. Banyak sedekah, banyak sedekah. Nanti di sebentar lagi Syawal, sampai difitrahkan kita. Kita harus membayar zakat fitrah. Itu jadi setiap badan kita ini memiliki satu keutamaan. Allah mengatakan, "Watini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dikatakan, enggak seperti rupa-rupa segala macam bentuk rupa makanan ataupun tumbuh-tumbuhan. Walaupun al-an'am dikatakan itu binatang ternak untuk kita makan, ini manusia. Kita ini yang merasakan segala sesuatu dari lidah kita, apa rasa yang manis, yang pahit. Dari hati kita apa yang sakit, apa yang senang, apa yang menyusahkan hati atau yang menggampangkan diri kita ini dalam menemui dunia. Dan di saat kita menyangkakan baik kepada diri kita, kepada sesama muslim, yang dikatakan bahwa kita sesama muslim ini saudara, kal jasad wahid. Rasul mengatakan seperti satu badan. Andai kata melihat seseorang itu susah, kita harus ikut susah. Ya, dikatakan man lam yahzan bi bautil alim fahuwa munafik. Andai kata kita mendengar tetangga kita seorang yang saleh meninggal, kita enggak bersedih hati, kita orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Apa sih ruginya orang munafik? Orang munafik mulutnya rusak, pasti hatinya rusak. Orang munafik kalau ia ketika ia berjanji ia ingkar, karena hatinya rusak. Orang munafik dikatakan ketika ia diberi amanah ia khianat. Kenapa? Karena hatinya rusak. Kenapa? Karena auzubillah min dzalik. Ini hati-hati seperti ini yang Allah melihat. Allah menyaksikan. Golongan orang-orang seperti itu Allah memperhatikan. Gak ada sesuatu yang Allah gak perhatikan di seluruh alam semesta ini. Segala sesuatu itu semut di balik batu Allah melihat. Segala sesuatu bakteri-bakteri itu yang kecil Allah mengetahui. Dan ingatlah, hati-hati seperti itu jauhi. Kenapa? Karena nar jahannam yang Allah akan persiapkan untuk munafikun itu. Berarti kita harus bersangka baik, hati kita harus bersih. Kenapa begitu, Beb? Karena kalau hati kita dilihat Allah, ini seberuntungnya orang.
Orang yang gampang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin nggak gampang. Kadang bismillah aja nggak ngerti. Kadang nggak mau mengucapkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari ini wali-walinya Allah bangun. Kenapa? Karena husnudzan. Maka dikatakan ghamu muhsinin. Wali itu yang mempunyai hati yang ihsan, yang baik. Kenapa ia bangun di malam hari? Bukan karena ia memikirkan itu ngantuk, itu segala macam keringat, itu kekuatan dalam keadaan sakit atau nggak sakit ia selalu bangun. Wali kenapa? Karena hatinya ihsan. Karena ia memiliki wilayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiar, karena usaha. Dan Rajab dikatakan ketika itu 27 Rajab dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui satu kedudukan yang luar biasa Rasulullah, dan untuk turun perintah salat pun yang luar biasa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengerjakan salat 5 waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu. Berarti Allah rahmat, berarti Allah mengatur, memberikan aturan. Bayangin, coba bayangin kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita takbiratul ihram, Allah yang menyuruh kita rukuk, Allah yang menyuruh kita memberikan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW membawa kita umat Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah Isra Mi'raj, di sana disambut Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Allah menjawab assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Allah menjawab assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus dikatakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Itu orang-orang saleh yang ia mendapatkan ilmu, ia mendapatkan magam, ia menjadi aulia, waliyah karo perempuan. Ini luar biasa orang yang dilihat Allah karena nikmat, karena ia selalu bersyukur, bukan ia kufur nikmat yang salah, yang karena apa? Karena kerugian diri, nggak ngerti sesuatu yang Allah berikan harusnya disyukuri. Lihat diri kita. Dikatakan Ustaz Ahmad Saib Wafa, guru Habib, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ana indika abdi, Allah mengatakan, aku tergantung bagaimana sangka hambaku. Berarti seorang yang rugi. Wa minal khasirin. Karena Allah yang mengatakan dia ini rugi. Bukan Allah menghendaki seorang itu rugi. Berarti sesuatu yang kita perbuat semua karena Allah, maksudnya Allah yang mengerjakan itu betul. Tapi kenapa Allah buat rugi? Hati-hati. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena segala sesuatu harus dengan usaha, ikhtiar. Harus ada pergerakan, harus mau bergerak. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di kitab Shalih Al-Murid mengatakan, wahai para muridin, orang-orang yang mencari keridhaan Allah, andai kata berkehendak kita untuk mendapatkan sesuatu kebaikan derajat di sisi Allah, harus ada ba'id, harus ada greget kemauan. Andai kata bermalas-malas, itu sifatnya syaitan. Andai kata kita mendustai diri kita sendiri, nggak lihat yang hitam kita katakan hitam, yang putih kita katakan putih, yang merah kita katakan merah, yang biru kita katakan biru, malah dibolak-balik segala macam nggak karuan. Berarti ada apa? Ada penyakit di hati. Ataukah tidak amanah? Ini orang bukan yang husnudzon, yang berbaik sangka kepada Allah. Ataukah orang yang dikatakan ingkar janji? Ini orang bukan yang husnudzon, yang berbaik sangka kepada Allah ataupun kepada makhluk. Ataukah orang yang mukadzab, yang lidah, mulutnya, hatinya berarti sering ia berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah memberikan rezeki kepada kita? Nah, karena dikatakan kita salat. Ketika Nabi Muhammad turun perintah salat kepada kita umat Nabi Muhammad untuk mengerjakannya, ini syarat untuk kita hidup di dunia ini. Kita harus sujud rukuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, Allah menyuruhkan adzkurkum. Kenapa dikatakan kita harus sujud salat menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ingat, lihat itu ketika iblis laknatullah aba wastakbara. Iblis mengabaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk merentarakan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, untuk mengakui Adam ciptaanku, ini Adam makhluk yang aku jadikan. Allah mengatakan dan dikatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ketika itu dan di sana itu iblis ia congkak, ia dikatakan kita segolongan manusia ini wala tamshi fi dunya maraha. Kita nggak boleh congkak membusungkan dada ini. Kita nggak boleh melihat dengan pandangan-pandangan yang diharamkan Allah. Kita nggak boleh menyentuh sesuatu yang Allah haramkan. Kenapa? Karena
di saat kita mendekati suatu keburukan, berarti iblis laknatullah sedang mengintai. Na'udzubillah. Terus jungkrakan sama iblis, terus dibisikin sama iblis untuk kita melakukan sesuatu perbuatan yang haram, ataukah itu yang dolal, yang menyesatkan. Kenapa? Karena Allah menaruhkan setiap kebaikan itu husnudhaniyah, atau sangkaan baik kepada hati-hati setiap manusia yang Allah kehendaki. Lantaran apa? Ikhtiar, usaha, dan banyak beristighfar. Terutama ini dekat bulan Rajab. Ini dikatakan istighfar ini yang segandeng dengan salawat ala Nabi, yang segandeng dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bib? Nggak usah pusing-pusing, nggak usah diributin. Salawat sama istighfar dipikir-pikir. Karena Nabi Muhammad SAW istighfar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan di surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus difikirkan kenapa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan yang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawaddi'in, pemimpin orang-orang yang ahli sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara fadilah istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rajab, terus Sya'ban. Dekat ini sebentar lagi Rajab, terus Sya'ban. Kenapa dikatakan seperti itu? Wallahil azim, demi Allah, setiap tempat di mana ada lafaz Allah dan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar Asqalani mengatakan, andai kata ada malam, ada siang, ada zahir, ada batin, ada lisan, ada galab, ada Allah Subhanahu wa ta'ala summa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan kita mengetahui kita umat Nabi, kita manusia. Manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Kita tempatnya salah dan dosa. Kalau kita menyangkakan baik kepada diri kita, insya Allah Allah hancur leburkan dosa-dosa kita. Dan itu yang sebesar Jabal Uhud, yang sebesar Uhud. Andai kata kita bersangka buruk kepada diri kita, Allah akan berikan sifat sangkaan itu kepada diri setiap hamba yang menginginkannya. Na'udzubillah min dzalik. Apa? Mengangkat, meminta kepada Allah, bersalawat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ratib al-atas, ratib al-haddad, ratib al-idrus, ada ratib al-habsi yang dikarang Habib Ahmad bin Zain al-Habsi, membaca maulid al-Habsi, Sayyid Maulid al-Habsi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi, atau membaca maulid Diba, membaca Saraful Anam, berjanji. Dan itu dikatakan wasilah kita mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan, Allah menentukan, hai seorang manusia, dosa-dosamu karena kau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku yang dicinta Allah. Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya Muhammad yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Andai kata kita mengerti Allah memerintahkan itu kepada Nabi untuk mengatakan kepada kita umat yang mendapat hak Al-Quran itu setelah Ahlul Bait Nabi, apa dikatakan? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka ikuti aku. Dikatakan di sana, kenapa diutamakan umat? Kenapa dikatakan yang pengikut Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud di situ? Kenapa? Karena Allah ridha, dan apa yang Allah ridhai itu senikmat-nikmatnya arti dalam hidup. Jadi makna itu Al-Quran ini ada tafsirnya, dan di saat orang mengetahui bahasa Allah, Allah yang menghendaki. Jadi hidayah dari Allah, dan bersangka baik kita untuk mendapatkan hidayah Allah juga. Kita bersangka baik untuk mendapatkan nikmat rezeki yang banyak. Dan apa? Ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dikatakan. Jadi kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ini pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan dikatakan Ghafurun Syakur, andai kata seorang mengatakan Alhamdulillah, di sana lafzul jalal, lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ditasjidkan di sana? Kenapa itu alif itu berdiri, di atas itu tasjid? Allah yang menghendaki. Dan mata yang melihat segala sesuatu itu yang dikatakan sirul Quran, yang apa? Dari Al-Quran huruf-hurufnya itu, yang apa? Dikatakan kita lantaran wudu sebelum mengerjakan subuh, lantaran wudu sebelum mengerjakan zuhur, terus dibaca itu Al-Quran. Dan Rajab dikatakan ketika itu Allah menyuruh pertama-tama kita mengenal wudu untuk salat itu ketika di bulan Rajab turun perintah salat 5 waktu
untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Ketika itu Allah menghibur lara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Khadijah wafat, istri Nabi. Ketika itu Abu Talib wafat, paman Nabi, dan kakek Rasulullah Abdul Muthalib wafat. Ketika itu penuh dengan kesedihan Rasulullah. Allah berangkatkan Nabi untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerinduan yang luar biasa antara Khalik dan makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang akan rugi andai berani merendahkan Nabi Muhammad. Orang dikatakan ia orang jahil ataupun orang hasad. Kenapa? Karena syaitan musuh besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh memusuhi Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Itu sifat syaitan yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa masuk pahala orang yang dilaknat. Nggak akan mendapatkan keberkahan. Bagaimana mendapatkan berkah? Pahalanya kosong. Nah, di sana ada satu tempat nanti. Itu di neraka Jahannam 70 tahun ke dasarnya lagi. Na'udzubillah. Orang syirik menyekutukan Allah, dia nggak ada baik sangka sama sekali. Orang yang syirik menyekutukan Allah, haram hukumnya. Kita nggak boleh mendua-duakan Tuhan kita satu. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan memberikan aku seorang rijal laki-laki dan istrinya surga seluas bumi dan seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasa syukur yang mana yang akan kita gantikan ketika kita mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita hambanya? Berarti selalu kita dengan apa kita membuktikan sangkaan baik kita kepada Allah? Ya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan yang sunnah terutama. Mengenali ahlul bait, habaib. Kenapa dikatakan begitu? Karena dalam salawat kepada Rasul disebutkan wa ala ali Muhammad. Atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sampai bagaimana pegelnya mulut itu orang salawat. Gak menyebut, gak menghadirkan Ali Muhammad. Merdud, tertolak salawatnya. Na'udzubillah. Itu ahlul bait al-Mustafa Tuhuri yang dikatakan innama yuridullahu ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Itu isi-isi Nabi ketika itu di surah Al-Ahzab dikatakan menggunjingkan Nabi. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Rasulullah sampai enggak berhenti Rasul minum madu ketika itu. Ditegur Allah, "Ya Muhammad, minumlah itu madu." Itu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi makhluk, ya Nabi makhluk. Sebelum Allah jadikan semua makhluk dan seluruh alam semesta ini, Allah jadikan Nabi berbentuk cahaya ketika itu. Ini yang mengatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Nuran nabiyukum qabla ayakhluqu Adam. Dikatakan Allah jadikan nuran nabiyukum Muhammadan. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya. Dan Rasul mengatakan aku dulu cahaya. Nabi berkata kepada sahabat, aku dulu cahaya. Begitu. Nah, ini keyakinan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW karena kewajiban kita sebagai mukmin. Kita mengikuti sunnah karena kewajiban kita sebagai mukmin. Dan apa? Akan menjadi seorang itu mengenali agama Allah, akan mempunyai sangkaan baik. Berarti orang bohong kalau ia mengaku husnudzan, mempunyai baik sangka, andai kata nggak mempunyai sifat yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih baik? Baik itu ia ngerti yang haram yang halal, ya, dia lebih cenderung kepada yang halal dan sama sekali walaupun sedikit nggak pernah mau kepada yang haram. Ini amanah. Andai kata kita mukmin atau mukminah, lelaki ataupun perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, harus betul-betul hatinya anti kepada perkara-perkara yang haram. Misal apa? Zina. Ya, ini zina ini di atas khamr, di atas sakron, di atas mabuk. Jadi kalau orang ngerti kenapa zina ini dilarang, karena nikah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mendekati Allah haramkan, ya, wala taqrabu zina. Allah mengatakan, akal kita ini manusia di saat mendengar kalimat tauhid, kalamullah al-karim, al-Quran al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, akan bergetar hati kita. Kenapa? Karena ini kitab. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikatakan petunjuk kepada seorang yang bertakwa. Yang enggak ngerti, sama kawin begitu, zina begitu, sama nikah begitu, zina begitu, sama. Tapi enggak ada rame-ramenya, ya. Enggak ada sunahnya di sana, ya. Enggak ada akad nikahnya di sana, ya. Haram hukumnya. Andai kata enggak melalui sebuah
pernikahan. Ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali mantu Rasulullah SAW dinikahkan, Allah hiasi arsy-Nya Allah. Ketika itu siapa zuriyah daripada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu menikah, Sayyid Habib dan Sarifah menikah, itu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib bikin pesta di surga. Itu begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang kita lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan hati kita baik, dan Allah memberikan kedudukan yang baik kepada kita, terutama untuk mendapatkan husnul khatimah, pulang dalam keadaan membawa bekal pahala sebanyak-banyaknya. Jadi pahala sholawat ini yang dikatakan pahala dilipat-lipatkan Allah. Udah nggak bisa dibayangin udah. Pahala sholawat ini pahala yang dilipat-lipatkan Allah. Jadi istighfar 1000 kali, sholawat sekali kalah. Nggak selesai-selesai pahalanya. 1 dilipatkan 10, 10 dilipatkan lagi 3, terus berlipat-lipat begitu. Dan setelah itu dikatakan 1 pahala dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, siapa kita mengerjakan amar yang Allah perintahkan nawafil sunnah. Jadi mengikuti Nabi Muhammad ini wajib. Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad ini wajib. Sunnah hukum Allah tentukan hukumnya sunnah. Tapi untuk kita mengikuti Rasulullah SAW ini wajib, haram. Andai kata kita nggak mengetahui Nabi Muhammad SAW ini Rasul, haram. Andai kata kita jauh dari mengenali ilmu-ilmu yang dikatakan Rasulullah SAW Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Berarti kalau kita nggak mempunyai sangka baik, apa ciri-cirinya? Kurang ngerti masalah agama, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang ini membawa bekal ke akhirat, begitu masuk ke dalam kubur, ditanya munkar nakir, ia membawa kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, itu malaikat gak akan ngurusin. Orang yang dekat dengan Rasulullah, dengan ahlul bait Nabi, habaib, begitu masuk ke dalam kubur, malaikat munkar nakir takut. Kenapa? Karena yang dibawa sir mahabbah dari Rasul. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Nabi letakkan kecintaan kita kepada zuriyahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ngerti. Rasulullah ini ngerti. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali. Dan banyak wali-walinya Allah. Mama Busairi wali. Mama Sempur wali. Al-Habib Abdullah bin Husain Keramat Empak Bogor wali. Banyak wali-walinya Allah. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Keramat Luar Batang wali. Kenapa? Ia itu dikatakan gaum muhsinin. Karena hatinya baik. Dan apa dikatakan terus? Rasulullah meninggalkan itu habaib, zuriyahnya untuk kita mahabbah, untuk kita mengikutinya, yang dibawa ilmu, yang dibawa bukan perkara-perkara yang haram, yang dibawa sesuatu yang berkah. Kenapa? Karena hati dia, darah dia bersambung kepada datuknya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan zuriyah Nabi Muhammad ini, keturunan Rasulullah itu apa? Ia menghidupkan sunnah, dia hidup dari darah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan cara memandangnya, bahkan banyak habaib bilang kalau ngelihat Habib apa bukan Habib atau palsu, lihat cara matanya ngelihat. Matanya memandangnya lain karena darahnya, hatinya bersambung nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata seorang bahaya juga kalau bukan Habib ngaku Habib, ya nanti dilaknat. Man intasaba li ghairi abihi fahuwa mal'un, dikatakan. Orang yang berburuk sangka termasuk itu golongan-golongan Habib palsu, orang yang mendustakan agama lantaran itu zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita hidup di dunia ini untuk bersyukur kepada Allah, merasakan memberi segala macam yang Allah perintahkan kita turuti, kita taati, kita laksanakan salat yang subuh. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan sholat, ngerti sendiri hukumannya. 500 tahun pahala nggak diterima. Kalau kita mengerjakan sholat, pahalanya 500 tahun. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita Allah istiqomahkan lebih. Allah berikan ampunan segala dosa-dosa kita. Dan nanti Sya'ban yang dikatakan itu nisfu Allah terima semua amal hitungan jumlah hasanah selama setahun itu. Dan tahun depannya lagi Ramadan, terus Syawal, kita kembali fitrah dan diterima iman Islam ihsannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.